Anima sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu adalah filosofi dari brand Essex yang kalian kagum-kagumi itu. Brand yang tahun-tahun kemarin ini lagi rame-ramenya di kalangan para runners FOMO dan profesional. Tapi kalian tahu nggak kalau Essex itu didirikan oleh seorang mantan perwira militer Perang Dunia Kedua ketika Jepang kalah setelah dibombardir oleh AS, Amerika sialan. Gibran, kisah brand dunia, hari ke-9. Kita sama-sama setuju lah ya, kalau Essex ini brand yang sangat fokus membuat perlengkapan olahraga dengan kualitas tertinggi. Dari sekian banyak sepatu yang udah pernah kita bedah nih, Essex ini selalu dapat rating tertinggi karena kualitasnya, baik dari segi material atau konstruksinya. Brand Essex ini berdiri tahun 1949, tapi pada awalnya namanya itu bukan Essex, tapi Onitsuka.co.ltd. Pendirinya adalah seorang mantan perwira militer masa Perang Dunia Kedua bernama Kihachiro Onitsuka. Untuk mengembalikan semangat pemuda Jepang dan menginspirasi mereka, Kihachiro ini membuat sepatu yang berfokus pada kebutuhan para atlet muda di Kobe, Jepang. Buat kalian yang belum nonton Kibran Onitsuka Tiger, tonton dulu deh, karena Essex ini adalah kelanjutan dari Onitsuka Tiger. Essex ini sangat terkenal berkat inovasinya di dunia sepatu internasional dengan meluncurkan teknologi gel. Sebuah bahan yang bisa mengurangi guncangan ketika berlari, memberikan stabilitas dan memberikan energi return yang alami. Bahan utama dari teknologi gel ini adalah silikon khusus buatan Essex. Artikel pertama yang pakai teknologi gel ini adalah Essex GT2, yang gelnya ini disimpan di tengah midsole, jadi wajar gelnya ini nggak kelihatan dari luar. Artikel paling populer dengan teknologi ini adalah Essex Gel Kayano 14 yang sekarang ini lebih terkenal untuk daily wear atau streetwear atau cuman sneaker. Essex Gel Kayano ini menurut gua cukup aneh sih. Awalnya mereka ini nyelipin gel di dalam sepatu di artikel pertamanya. Terus di artikel Gel Kayano 5, mereka keluarin gelnya di bagian heel sampai ke seri 14 ada di sekeliling midsole-nya. Terus di artikel Kayano 30 mereka masukin lagi ke dalam midsole. Emang gak konsisten ya Essex ini ya. Yang konsisten cuman kualitasnya aja. Selain teknologi gelnya, Essex juga punya teknologi lain kayak Guidance Thrust Stick untuk menjaga lengkungan kaki, Duomax untuk menjaga kaki biar nggak masuk ke bagian dalam, FF Blast Foam yang bisa menyerap guncangan lebih baik dan juga lebih ringan. Tahun 2023 mungkin bisa dibilang jadi tahunnya Essex karena di tahun itu Essex mendapatkan penjualan terbesar mereka dengan nilai 574 miliar yen atau sekitar 58 triliun rupiah di penjualan fiskal tahun 2023. Pendapatan itu berasal dari penjualan sepatu lari sekitar 50%, sepatu lain kayak sneaker dan lain-lainnya sekitar 33%, 11% dari Onitsuka Tiger dan 6%-nya dari perlengkapan lain. Dan fun fact-nya, market terbesar Essex ini justru bukan di negaranya, justru malah di Eropa dengan nilai sharing point sekitar 27%. Terus Amerika Utara 21%, lalu Jepang 16%, Cina 14%, dan negara lain sekitar 21%. Mungkin Indonesia sekitar 6% lah ya. Mungkin itu mah, soalnya KW-nya banyak juga di sini. Kalau ngomongin kolaborasi, Essex ini udah melakukan banyak banget kolaborasi. Tapi biar gua rangkum aja 3 artikel yang paling keren dan paling banyak dicari. Pertama ada Essex Gel Kayano 14 X Kiko Kostadinov. Kedua ada Essex Gel Kayano 14 X Jejoun. Ketiga ada Essex Gel Quantum 360 X CP Company. Berkat sharing market dengan brand-brand tadi, Essex sekarang semakin dikenal banyak orang di seluruh dunia. Dan karena kualitasnya juga, mereka bisa bertahan sampai sekarang. Artikel yang paling banyak ditunggu dari Essex ini ada NB5 yang udah dirilis Desember kemarin dan Gel Nimbus 27 yang bakal dirilis bulan ini. Kita tunggu aja bakalan ada gebrakan apa lagi dari Essex ini. Apakah mereka bakal join tren 3D printing untuk sepatu mereka atau bakal ngembangin tren clog mereka yang masih jelek itu. Wait and see ya. Dari sekian banyak gebrakan dari Essex, mulai dari inovasi teknologi gelnya, kolaborasi dengan nama-nama besar di dunia, sampai terus mempertahankan kualitas dari sepatunya. Masa sih nggak ada hikmah yang bisa diambil sama brand lokal kita? Ya walaupun Essex ini udah berdiri cukup lama, tapi mereka bisa mempertahankan nilai dan konsistensi soal kualitas.
Di tengah gempuran inovasi dari brand lain yang semakin gila, Asics juga nggak pernah berhenti untuk terus upgrade brand mereka, biar nggak dilupain sama orang-orang. Kalau Nike sempat bikin masalah karena kualitasnya terus menurun, Asics justru terus memperkuat standarisasi mereka untuk setiap produk yang mereka buat. Hal inilah yang layak dibanggakan dari brand Asics. Ya walaupun mereka mungkin nggak tahu atau emang nggak memperdulikan juga soal sepatu KW yang semakin banyak akhir-akhir ini. Gue sih takutnya gitu pamor Asics bisa aja turun karena sepatu KW-nya makin banyak dengan kualitas yang jelas sangat wadidaw itu. Jadi satu pesan gue buat kalian-kalian yang masih aja maksain beli Asics KW di live Tok, please jangan pamer dan jangan jadi nyebelin, oke? Karena kalau sampai kalian ngelakuin itu, warga Shoepolis pasti bakal ngerujak kalian abis-abisan. Ya kan?